Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih ingat dongengan dari seorang Bani Ba'alawi tentang kisah Bang Maman, penjual kacang yang katanya tukang maksiat, sholatnya juga berantakan, tapi bisa masuk surga tanpa hisab hanya karena cinta sama seorang Habib. Bayangkan, hanya bermodal cinta sama Habib, ibadah berantakan, maksiat berkarat, bisa masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada lagi kisah seorang muhibbin yang ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, Man Rabbuka, Ma Dinuka, Man Nabiyuka. Kemudian dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian malaikatnya bingung, kemudian ruh dari Habib Abdullah Al-Haddad ini datang untuk membela muhibbin tersebut. Dan akhirnya selamatlah muhibbin tersebut. Kemudian ada lagi kisah karomah Habib Abdullah Al-Haddad yang muridnya ini sampai pingsan ketika melihat karomah Habib Abdullah Al-Haddad. Katanya penahnya itu terbang-terbang, bukunya terbang-terbang, menulis kitab sendiri. Ya, ternyata itu semuanya dusta. Itu semuanya bohong. Itu semuanya ngedabrus. Ini ada video seorang buya dari kalangan Aswaja yang membongkar kedustaan mereka. Kita simak video. Ada orang di alam barzah ditanya oleh malaikat, ini dinukil dinisbat kepada Imam Haddad. Di alam barzah ditanya malaikat, kemudian mengatakan, menyebut nama Habib Abdullah Haddad lalu tidak disiksa lagi. Maka kami sampaikan bahwasanya Imam Haddad orang besar, ahli syariat. Kalau kita lihat buku beliau, maka buku beliau adalah buku yang penuh dengan keistiqomahan dengan syariat. Maka riwayat begitu jangan diceritakan. Nah, kaum muslimin, ini video dari Buya Yahya. Beliau ini Aswaja Tulen, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dan kami disclaimer dulu, kami bukan pengikut Buya Yahya, bukan jamaah Buya Yahya, bukan juga Asy'ariyah Maturidiyah. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kami mengikuti para ulama salaf, ya, bukan mengikuti Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kami menampilkan video Buya Yahya ini hanya sebatas untuk membantah dongengan dari Bani Ba'alawi saja, ya. Karena kalau menampilkan video dari Ustadz Firanda, Ustadz Yazid, dan yang lainnya, yang semanhaj, nanti banyak yang nggak terima, karena dinilai mereka itu Wahabi. Dan kalau kami tampilkan dari Buya Yahya, mereka tidak akan mengatakan Wahabi, ya, karena dia bukan Wahabi, asli bukan Wahabi, ya. Dan kata Buya Yahya tadi, kita dengar ya, Habib Abdullah Al-Haddad ini ulama besar, bukunya penuh dengan syariat. Jadi kalau ada riwayat yang seperti itu, jangan diceritakan. Lah, ini gimana ini, ya? Kalau ada cerita yang seperti itu, namanya ya buku dongeng, bukan buku syariat, ya. Coba kita lanjutkan lagi. Pertama, mungkin bohong dinisbatkan kepada Imam Haddad. Imam Haddad ahli syariat. Pertanyaan di dalam alam barzah sudah sangat jelas. Sangat jelas. Kita kan ada aturan akidah. Imam Haddad orang besar. Kalau ada orang menukil cerita-cerita Imam Haddad, jangan gampang dipercaya. Sekarang kan banyak cerita-cerita palsu dinisbatkan kepada para wali, bahkan bukan para wali, kepada Nabi. Hadis-hadis palsu ada kok, apalagi pada para wali. Kita tahu Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'anahnya, kitab-kitab Imam Haddad yang banyak yang tersebar, itu adalah sangat syar'i. Anda sebagai ustadz ya jangan memilih dong cerita begini. Kalimat dari Buya Yahya ini ambigu, kaum muslimin, ya. Katanya kitabnya penuh syariat, sangat syar'i. Tapi dikatakan para ustadz dilarang mengambil cerita yang seperti itu. Cerita tentang Habib Abdullah Al-Haddad yang namanya dijadikan jawaban untuk orang yang sudah mati. Lah, kalau ada cerita yang begitu, berarti kitabnya kan aneh. Ya, aneh. Dan memang kitab-kitab begitu nggak ada dikaji di ma'had-ma'had yang manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut Salafi, atau mereka yang benci menyebutnya dengan Wahabi. Nggak ada, ya. Kalau di ma'hadnya Buya Yahya mungkin ada, ya, mungkin dipelajari kitab yang seperti itu. Karena Buya Yahya ini termasuk orang yang membenarkan adanya wali majedub, orang yang gila tapi dianggap wali. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kali ini Buya Yahya dalam videonya ini ada benarnya, membantah dongengan
para Ba'alawi tentang kehebatan Habib Abdullah Al-Haddad yang katanya namanya ini bisa dijadikan jawaban pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ini videonya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Nah, ini kan konyol namanya kaum muslimin, ya. Masa pertanyaan malaikat man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka bisa dijawab dengan jawaban Habib Abdullah Al-Haddad dan bisa selamat. Kan aneh kaum muslimin. Ya memang begitulah akidah orang-orang yang aneh ya, begitulah ya. Mereka menganggap cerita-cerita aneh yang seperti itu seolah-olah sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar, yang bisa terjadi meskipun tidak berdalil. Tapi giliran banyak dalil yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy, mereka menolak. Kata mereka nggak mungkin. Karena kalau Allah istiwa di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Padahal tidak begitu pemahamannya. Hanya mereka saja yang nggak sampai ilmunya. Ya, coba kita lanjutkan lagi. Jangan memilih cerita begini. Di dalam pertanyaan di alam barzah itu adalah pertama adalah mungkin bohong. Bukan dinukil dari Imam Haddad. Mungkin ada penulis-penulis pecintanya atau mendengar suara-suara berita lalu kemudian ditulis. Nah, kita ini sebagai orang yang belajar ada akidah, punya pegangan dong. Pertanyaan jelas, man rabbuk? Allah rabbi, enggak boleh man rabbuk punya Imam Haddad. Ya, haram, enggak ada pertanyaan. Jawaban apa ini? Enggak ada, tidak mungkin. Jadi itu pertama adalah mungkin nisbat yang salah, bukan disampaikan pada Imam Haddad. Kami lihat, karena Imam Haddad kita tahu beliau adalah sangat syar'i. Bahkan waktu beliau menulis buku-bukunya sangat syar'i. Bahkan beliau mewanti-wanti agar kita tidak membaca buku-buku yang aneh-aneh. Seperti karangannya Syekh Abdul Qarib Al-Jiliyah, dilarang oleh Imam Haddad. Beliau sangat syar'i. Maka berita semacam itu adalah bohong. Tidak, jangan dinisbat kepada orang besar seperti Imam Haddad. Tapi kan ditulis dalam sejarah Imam. Yang menulis sejarah itu siapa? Yang menulis sejarah itu ngambil dari siapa? Apakah Imam Haddad menulis sendiri dalam tulisannya? Selagi sesuatu tidak ditulis sendiri, kemudian sudah. Jadi begini, jika ada sebuah buku yang dinisbatkan kepada seorang yang sudah masyhur dengan ilmu dan waroknya, kemudian ada sesuatu yang melanggar, jangan menisbatkan kesalahan kepada pengarang tersebut. Kan kita punya aturan tentang kebatilan, tentang aturan tentang akidah. Pertama adalah mungkin yang menasakh orang yang lain salah atau ada disusupkan. Mungkin penulis-penulisnya, mungkin penyambung lidahnya. Kan ada tambahan-tambahan kadang-kadang, atau cinta berlebihan lalu membuat cerita palsu. Nabi saja ada yang mendustakan atas nama Nabi. Imam Abdul Wahab Sya'rani bukunya ada dipalsukan. Bahkan banyak rusaknya matbu' bil adba'. Matbu' seorang wali, orang besar kadang rusak gara-gara pengikut yang berlebihan. Membuat cerita-cerita palsu yang tidak pernah terjadi, termasuk bab karamah, aneh-aneh. Kalau kita ingin menukil keramatnya para wali itu, seperti keramat Imam Haddad itu jangan yang aneh-aneh. Imam Haddad nulis buku ngamalkan ibu, sholatnya itu loh karamahnya. Berapa Imam Haddad sholatnya setiap malam? Ibadahnya itu loh karamah-karamahnya. Sekarang kita keramah senang mencerita keramatnya para wali bisa terbang di awang-awang. Sekarang banyak orang terbang pakai pesawat. Kita perlu karamah-karamah yang bisa ditiru. Ada ibrah, ada pelajaran. Apalagi ada kemungkinan dusta, maka jangan sampai dinisbatkan kepada orang-orang besar seperti Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Khususnya anda para ustadz, pilah dan pilih apa yang harus anda sampaikan. Jangan sampai ini orang awam saja istishkal kok ustadznya nggak merasa istishkal. Orang awam saja ada ganjal kok dengan hal demikian, bagaimana anda seorang ustadz tidak ganjal permasalahan ini? Kan aneh. Kan begitu, karena apa? Pertanyaan jelas, Allahu Rabbi wa Muhammad Nabi dan seterusnya. Itu adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam barzah. Semoga Allah menjaga lisan kita. Kalaupun itu bagaimana, oh ini benar nisbatnya kepada Imam Haddad. Kalau seandainya benar nisbat kepada Imam Haddad, nisbatnya kepada Imam Haddad, mungkin ada kalimat yang belum selesai.
Kalau nisbatnya kepada Imam Haddad, ya ini kalau nisbat. Kalau benar bagaimana? Justru kami yakin tidak akan benar dinisbatkan pada Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Nggak bisa ditakwili bagaimana lagi. Wong sudah jelas kok dari Nabi SAW akan ditanya Nabi, nggak ada yang mengalahkan Nabi, setelah itu selesai. Makanya di kalangan ahli tasawuf kami ingatkan, sampaikan, jangan gampang menukil berita-berita tentang orang-orang soleh kecuali kita harus pilah dan pilih. Ada berita yang disusupkan bertentangan dengan akidah, itu ujung-ujungnya mencoreng orang besar tersebut. Jangan sampai Imam Haddad menjadi ternoda. Jangan sampai orang menjadi prasangka buruk pada orang-orang besar gara-gara kita salah memilah dan memilih berita tentang orang-orang besar. Imam Haddad orang hebat, buta beliau, umur 5 tahun tertutup mata beliau, tapi Allah ganti dengan mata hati. Beliau adalah kena penyakit cacar, kemudian tidak bisa melihat, tapi ternyata diganti oleh Allah dengan melihat batinnya. Orang besar Imam Haddad, dibaca zikirnya sampai hari ini, kitabnya dibaca di Satu Muawanah dan yang lainnya. Nasaidiniyah, Masya Allah kitabnya, hikam beliau ajib. Kita baca kitab Imam Haddad dibaca enak. Adab sulukil muridnya, pendidikan yang sesungguhnya. Bahkan dia dalam adab suluk murid nggak mungkin kayak gini-gini, bahkan itu adalah ilmu-ilmu tasawuf yang sesungguhnya. Jaga ulama ahli tasawuf dengan cara berhati-hati di saat kita menukil dari beliau-beliau. Jangan asal nukil, wahai para ustadz. Pilih dan pilah beliau orang-orang besar, jangan beliau rusak gara-gara salah kita dalam menukil. Cukup jelas ya kaum muslimin bahwa inti pembahasan Buya Yahya tersebut adalah bahwa Buya Yahya membantah bahwa kisah yang katanya nama Habib Abdullah Al-Haddad ini bisa dijadikan jawaban pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu adalah bohong alias dusta. Kalaupun ada riwayatnya, maka itu riwayat yang palsu. Yang memalsukan siapa? Kalau analisa kami, kalaupun itu ada riwayatnya yang palsu, yang memalsukan adalah orang-orang Syiah, O'on. Kenapa kami menganalisa seperti itu? Karena para habaib itu banyak yang terindikasi berpemahaman Syiah yang O'on. Jadi mereka mengambil referensi ya dari orang-orang Syion. Jadi kaum muslimin berhati-hatilah ya, berhati-hati dengan para habaib karena ceramah mereka ini banyak yang ngawur dan terindikasi terjangkit virus Syiah yang O'on. Berhati-hatilah. Pilihlah ustadz-ustadz yang lurus, yang mengisahkan keajaiban-keajaiban dari Al-Quran dan Sunnah saja. Adapun mengisahkan para ulama, mereka mengisahkan kesolehan para ulama. Supaya kaum muslimin ini bisa mengikuti, bisa mencontoh kesolehan para ulama tersebut. Ya, semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.